warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Maliki, dimanapun Anda berada, bagaimana puasa kali ini? Masih tetap semangat untuk menjalankannya sampai dengan di akhir puasa nanti. Nah, dalam kajian Ramadan kali ini 1447 Hijriah, bertepatan 2026 Masehi, kita akan membahas banyak sekali soal tentang puasa. Nah, kali ini kita bertemu salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat Maliki di rumah sudah kenal, apalagi dari Fakultas Humaniora tentunya. Beliau adalah Ustadz Dr. Kiai Haji Halim Yezudi MPD MA, sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, representasi puasa dalam sastra Islam. Bagaimana kelanjutannya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Ya, bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah tamam. Tamam. Kalau orang-orang menyebutkan tamam itu kalau dalam bahasa Jawanya apa Ustadz? Say banget. Oh, say banget. Iya Ustadz. Baik Ustadz, untuk menyambut bulan puasa kali ini dan untuk membuka untuk podcast kali ini, boleh menyapa terlebih dahulu. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Maliki yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu diberikan kerinduan dan cinta kepada yang punya kita. Karena kerinduan dan cinta itu bekal kita menemui kebenaran hakiki yang diberikan oleh sang hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, dengan tema yang sudah saya berikan kepada sahabat Maliki di rumah tadi, sebenarnya saya ingin tahu apa sih keterkaitannya antara Ramadan dengan cinta. Kalau kita bahasa sastra Islam, cinta ada di dalam situ Ustadz ya. Sastra itu ya bisa cinta, bisa marah, bisa rindu. Karena setiap langit yang kemudian menurunkan hujan itu bukan kemudian selalu memberikan dingin dari langit ke bawah, tidak, tapi berikan matahari. Berarti kehangatan Ustaz, kehangatan ya? Dan matahari itu panas sekali, membakar. Dari bakar itu tumbuhlah atau naiklah yang namanya air, laut dan yang lainnya menuju langit. Tapi karena kecintaannya langit kepada bumi, ada kerinduan situ. Kerinduan di situ diterjemahkan oleh langit dengan turunnya hujan. Masya Allah, filosofinya seperti itu kan tumbuh. Rindu-rindu, ada bunga tumbuh dari mana? Dari langit aslinya. Menumbuhkan bunga, menumbuhkan apapun yang indah di tanah itu, memberikan keindahan buat kita. Dengan sebab apa? Ada cinta dan rindu antara langit dan bumi yang tidak menyatu. Filosofinya sangat indah sekali soal cinta. Nah, kalau Ramadan sendiri Ustaz? Ramadan itu malah lebih cinta. Meskipun kadang orang menerjemahkan Ramadan itu sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang mungkin beban. Saking cintanya Allah, coba bayangkan dalam bahasa balaghah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan mesra. Satu, ada identitas. Tidak semua dipanggil oleh Allah ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tidak. Hanya memilih orang-orang yang terpilih. Siapa? Amanu. Apakah kemudian wahai orang Islam? Betul. Karena belum tentu muslim itu mukmin. Maka yang dipanggil yang punya kekuatan lebih. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan panggilannya mesra sekali. Wahai orang-orang yang beriman. Satu, ada identitas amanu. Yang kedua, ada panggilan kemesraan. Dan paling mesra yang kadang menjadi pertanyaan kita adalah bahasa setelahnya, kutiba. Ini mesra sekali. Kenapa? Kutiba itu kan dari kataba. Kitab, kataba, catatan, mencatat, menulis. Kemudian kok bisa diterjemah oleh kita, diwajibkan? Karena pada hakikatnya, satu, Allah tidak ingin memberikan beban. Maka mungkin seandainya ada bahasa lain yang lembut untuk hambanya, akan dipakai untuk tidak menggunakan kata yang membuat kita mikir. Dan ini pun menggunakan kutiba, kata mesra yang Allah berikan, bukan furida, bukan wujibah. Satu. Yang kedua, di sini Allah tidak menampakkan Allah sendiri. Contoh, saya marah padamu atau saya benci padamu. Tidak. Toh kalau itu benar-benar benci, benar-benar marah,
benar-benar, atau mungkin mudahnya, saya ingin memberikan tanggung jawab kepadamu. Ini bahasa saya, ini tidak ada di sini. Diwajibkan siapa? Ya jelas, yang mewajibkan Allah, tetapi untuk apa? Untuk kepentingan kita. Itu bahasa cinta yang sangat luar biasa. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Itu ini betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita. Nah, tapi kadang kita yang tidak mencintainya. Ada yang merasa beban ya Ustaz ya? Ada merasa beban. Inilah keimanan kita diuji. Kenapa merasa beban? Satu, lupa manfaat. Tidak tahu untuk apa puasa. Coba, misalkan Mbak Imi mau operasi, naudzubillah, operasi yang penting sekali. Apa kata dokter? Puasa. Kalau enggak puasa, nanti operasinya tidak akan lancar, bahkan akan menjadi penyakit. Puasa, pasti puasa Mbak Imi. Bahkan kalau 2 tahun disuruh puasa, pasti puasa. Kenapa? Setelah itu tahu bahwa setelah operasi nanti saya akan hidup sehat. Tapi kita kan tidak. Kayak beban, puasa 30 hari, pusing luar biasa. Sebenarnya ini adalah bahasa cinta. Puasa, kamu akan saya berikan sesuatu yang luar biasa. Itu aslinya. Karena banyak orang yang tidak tahu Ustaz ya. Tahu, tapi mungkin tadi iman. Imannya diuji. Banyak orang yang tahu merah tidak boleh nyebrang, tidak boleh melewati. Tetapi ada juga yang nakal kan. Yang nerobos. Nerobos. Kenapa tanda merah? Contoh mudahnya, kita ditilang oleh polisi. Kemudian dimintain uang macam-macam. Sebenarnya nggak butuh uang ya, mungkin. Kemudian dimarahi yang lainnya. Ternyata apa? Kenapa kita ditilang? Ban kita tipis. Nggak ada spionnya, nggak pakai helm. Kira-kira nilangnya polisi itu jahat atau sayang? Seharusnya sayang Ustaz ya. Itu sayang. Kalau kita tahu. Kita tahu. Kalau seharusnya kalau kita ditilang, terima kasih Pak Polisi telah mengingatkan ban saya. Ini kalau hujan apa tidak terkendali kan bisa nyawa taruhannya. Kepala taruhannya nyawa. Nah, itu artinya Allah itu sayang. Beban sebenarnya bukan beban, tapi beban untuk memudahkan kita melangkah lebih indah berikutnya. Tergantung pikiran kita. Tergantung pikiran kita. Dan pikiran kita memang harus dikonstruk untuk arahnya ke sana. Karena ayat-ayat puasa ini pendek, tetapi dahsyat sekali. Bagaimana konstruk ayat ini kepada kita itu memberikan peta-peta puasa Ramadan yang nanti dampaknya kepada kita. Maka di akhir setiap ayatnya la'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun. Gak ada yang lebih indah daripada kita senyum, syukur, bahagia, dikasih ini bahagia. Apa yang lebih bahagia dari syukur? Menikmati pemberian Allah yang apapun ala kulli hal selalu indah itu. Tidak ada pemberian Allah yang tidak indah. Tadi persepsi kita yang kadang salah terhadap menerjemahkan pemberian Allah kepada kita. Berbicara soal puasa, ada nggak sih Ustaz cerita dari zaman sebelum zaman peperangan mungkin Ustaz, atau mungkin di masa-masa Rasulullah? Ada contoh perang Badar, itu di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan kewajiban puasa itu 1 bulan sebelum Ramadan. Kira-kira kewajiban Ramadan itu, puasa itu kalau nggak salah Sya'ban. Kemudian bulan sebelumnya itu Rajab ya? Kewajiban peperangan ini setelah kewajiban puasa 1 bulan. Dan peperangan Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kalau kita pahami, dan Fathu Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Fathu Mekah sampai hari ini belum ada kemenangan di muka bumi ini seperti kemenangan Fathu Mekah yang tanpa setetes darah, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kalau Badar Ramadan, Fathu Mekah Ramadan, apa artinya? Bahwa orang semakin kuat, bukan kemudian dalam kondisi perut kosong, kehausan, tidak. Karena ada sesuatu yang diisi ketika kosong pada hakikatnya. Apa? Kekuatan yang lebih daripada makanan dan minuman.
kekuatan ruh. Ada orang yang mau kamu nggak boleh makan, nanti saya larang makan, larang makan dan minum 1 bulan kalau masih mencintainya. Apa? Nggak apa-apa saya nggak makan dan minum. Saya masih cinta padanya. Mendingan saya nggak makan dan minum. Kalau saya sudah melupakannya. Artinya apa? Ada yang lebih daripada makan dan minum, itu ruh. Ruh itu, maka panggilannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada sesuatu yang diturunkan di situ pada bulan Ramadan. Apa? Quran. Quran itu bahasa cinta kan? Aturan-aturan yang Allah berikan sebagai syari. Syari itu pembuat aturan Allah. Kira-kira aturan Allah ada ndak yang tidak bagus? Nggak ada. Dari A sampai Z itu aturannya sangat luar biasa. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Allah tidak. Untuk kepentingan kita. Contoh, saya dilarang, misalkan meskipun lirik-lirik Mbak Imi, tapi kan saya nggak memandang. Jangan melihat lain mahram, haram. Itu maka dalam ayat apa, ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan. Kamu ini sesuatu berharga kok nggak dilihat. Bukan persoalan berharga atau tidak berharga yang untuk dilihat, tapi menjaga hati kita, pandangan kita. Kalau saya kemudian nggak bisa tidur 3 hari gara-gara lihat Mbak Imi, itu kan menjadi virus buat kita. Sama yang punya saya lupa. Mungkin saya punya istri saya lupa, ini saya bisa lupa, kan menjadi penyakit. Maka apa? Ghaddul basar aman. Itu perintah. Kecuali nazratul ulalak wa nazratul tsaniyah alaik. Pandangan pertama padanya nggak apa-apa, tapi jangan lama gitu. Pandangan kedua itu yang haram. Ini hadis. Ada yang kalau ini Sayyidina Ali. Hal-hal yang menjadi perintah seperti sholat, puasa tadi, zakat, itu bukan untuk Allah. Bukan untuk kepentingan Allah. Tapi untuk kepentingan kita. Sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang maha tahu terhadap kondisi kita. Disitulah ada syariat-syariat. Syariat ini apa? Panduan kasih sayang. Masya Allah. Ada panduannya di situ. Ada panduannya. Iya. Baik Ustadz, kita kembali lagi ke puasa dan sastra Islam. Kalau dari ayat yang sudah Ustadz ungkapkan tadi, apakah ada yang definisinya terkait dengan cinta, Ustadz? Ayat banyak sekali. Salah satu ada dalam ayat puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Coba, inni qarib. Ada enggak yang lebih mesra dari itu? Enggak ada lah. Saya dekat sekali. Saya dekat. Bahkan wa idza sa'alaka 'ibadi. Apabila ada yang bertanya, ibadi, hamba saya. Ini menggunakan kata ibadi. Ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang saya, fa inni qarib. Kasih tahu, saya tuh sangat dekat. Dalam ayat yang lain itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Saking dekatnya urat nadi, kalau sudah habis kan, itu lebih dekat daripada urat nadi. Inni fa inni qarib itu dekat. Ada enggak kemesraan ketika orang, kamu sedekat apa sama dia? Gak terbayangkan. Saya sudah bagian darinya. Saya sudah sangat dekat sama dia. Allah itu sangat dekat. Bahkan kalau minta, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apa? Saking dekatnya Allah sama hamba-hambanya. Terutama yang beriman, yang berpuasa dalam hal ini. Ujibu da'watad da', diberi dulu sebelum minta. Ada enggak kekasih yang kemudian sebelum minta diberi? Ada, tapi butuh pengertian. Kalau Allah tidak, di-spill dulu. Allah tidak, dikasih dulu sebelum diminta. Saking apa? Saking cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Ana ma'akum, artinya beserta kalian dan yang lainnya. Betapa Allah itu tidak jauh dari kita. Tapi apa yang terjadi? Kita yang sering menjauh. Sering menjauh, kadang lupa.
dipanggil Allahu Akbar, mungkin nyepil tadi itu. Kalau nggak mepet kadang nggak sholat, tahajud ya kadang lupa, duha kadang lupa, bahkan puasa yang untuk kita, kepentingan kita, sampai saking pentingnya puasa, ana ajzi bihi kata Allah, saya yang membalas pahalanya sendiri, karena yang lain tampak, puasa tidak tampak. Kenapa? Pentingnya puasa dan cintanya Allah sama kita. Bahkan ada yang mengatakan puasa itu yang tahu hanya kita sama Allah aja. Kita sama Allah. Bahasa mesranya. Baik Ustadz, untuk menumbuhkan rasa cinta kita di bulan puasa ini, apakah ada sesuatu yang bisa disampaikan? Kan kadang orang-orang, aku cuma cinta ya karena memang itu puasa, kewajiban. Kadang hanya seperti itu saja Ustadz. Yang pertama, selain iman, kepercayaan itu, memang iman itu tidak mudah. Karena iman butuh kekuatan, kepercayaan, iman kepada takdir, kepada puasa, kepada haji, kepada Allah itu memang butuh kekuatan. Tapi iman ini bisa dilatih oleh kita, meskipun kadang naik turun. Apa tentang puasa? Ini memang puasa untuk siapa? Maka tahu faidah. Maka janji Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu fungsinya apa? Oh, ternyata takwa diantaranya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa selalu dikasih solusi-solusi oleh Allah atau jalan keluar. Oh, kalau orang bertakwa dikasih jalan keluar. Ini kan sudah kepentingan kita. Nggak sumpah, nggak sedih, nggak nangisan, nggak bewean. Punya masalah kasih keluar. Punya masalah dikasih. Oh, ini orang bertakwa. Min haitsu la yahtasib, rezeki selalu datang, bisa rezeki sehat, rezeki selalu dikasih nikmat oleh Allah, tidak harus rezeki fajero, rezeki uang, rezeki tanggal 1, tidak. Tapi kita dikasih sehat, saya ketemu Mbak Imi sehat, saya ketemu orang sehat, kemudian saling menyapa, enggak iri, enggak dengki, enggak sombong. Itu rezeki yang luar biasa. Min haitsu la yahtasib, Allah selalu berikan. Oh, ternyata tatakun itu indah. Kalau orang tahu kepentingan tatakun itu, maka dia akan melakukan puasa. Kenapa? Karena lapar ini, haus ini, sebenarnya bukan penyiksaan, tidak. Gak ada yang namanya haus siksa. Tetapi ini setat untuk mundur sebentar, menguatkan lari yang lebih cepat. Agar kita mengosongkan sesuatu, makanan yang mungkin bahasa kasarnya, mungkin bahasa dokternya, penyakit-penyakit dikeluarkan, dikeluarkan untuk kepentingan apa? Nanti biar kita sehat. Saya kemarin mendengar Zainal Akbar, kalau nggak salah, dokter itu, orang yang terbiasa puasa Senin Kemis, terbiasa puasa, maka insya Allah kata beliau terhindar dari kencing manis, kemudian asam urat, karena dia akan diatur oleh puasa itu. Metabolismenya dipelajari ya. Maka orang yang mengistiqomahkan puasa insya Allah sehat. Kenapa? Karena metabolismenya itu atau aturan-aturan dalam tubuh kita itu seperti diatur kembali. Ini kepentingan siapa? Kepentingan kita. Untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi niatnya nanti memang lillahi ta'ala. Itu karena untuk Allah, tidak untuk diet. Beda, sekalian diet yang sekalian puasa, niat karena Allah itu sekalian. Itu kadang kiprahnya yang kita tidak tertuju ke sana nih Ustadz. Betul. Karena kita tahu Ramadan berarti kita wajib berpuasa. Selain sudah ada ayat seperti itu. Kalau orang senang Ramadan, alhamdulillah, nanti saya sehat lagi. Kalau kita berpikir positif ke sana, dan enak. Sehingga apa? Pertemuan cinta dan rindu. Ketika haus kita rasakan, itu rindu. Ketika lapar kita rasakan. Kenapa bisa haus ke rindu? Itu cinta. Ketika beduk maurib datang, pertemuan cinta dan rindu. Di situ filosofinya. Farhatan itu kan, dua kebahagiaan. Gak ada jenengan saya itu kalau sudah meskipun sudah besar kayak gini, belum kalau dulu apalagi anak-anak saya masih kecil, kita masih kecil itu bahagianya semuanya ditumpuk kan. Ketika mendengarkan azan itu seperti mendengarkan suara dia. Paling ditunggu, apalagi anak saya 1 jam itu sudah kok belum adzan. Kenapa? Rindu. Ya kalau anak-anak rindu memasukkan sesuatu, tapi kita rindu
sesuatu yang mungkin lapar sama berbuka itu ada kegembiraan yang sangat sangat luar biasa. Berarti ada keterkaitannya Ustadz ya, rindu dengan menunggu. Nah iya, betul. Dan menunggu, rindu itu kenapa kita kalau jarang ketemu si dia, itu tambah kuat rindu kita. Karena itu bagian zur ghibban tashdad hubban. Jarang-jarang lah zur ghibban bertamu, jangan sering-sering bertamu ke rumahnya orang. Tashdad hubban. Apa? Tapi jangan sama sekali tidak berkunjung, maka akan bertambah kerinduannya, kesayangannya. Sama kalau kita ada jarak, maka di situ ada rindu. Dan kita dengan Allah ada rindu di situ. Nanti ada pertemuan yang ditunggu-tunggu, di antaranya adalah dengan puasa, dengan sholat kita untuk bertemu Yang Maha. Apa yang kita saya bukan sufi, bukan apa, kadang tak pikir itu. Apa yang lebih saya cintai daripada orang yang berikan semuanya kepada kita? Nafas tanpa beli, senyum tanpa beli, ketawa tanpa beli, bergerak tanpa bayar apapun. Dan ini kadang tidur, kita tidur itu, degup jantung kita itu diberi. Dia bangun, kita malah dia apakah berhenti? Tidak. Terus bekerja. Kalau dia tidak cinta, ya Allah, ini kan luar biasa. Kita kadang kalau dikasih orang 1 juta, mau kasih. Ini 1 miliar setiap hari lebih. Seandainya kita ukur dengan miliar 1 triliun itu. Tapi kadang kita lupa kan. Kita lupa bersyukur, ya Allah, sholat di aras-arasan. Saya maksudnya. Puasa kayak gini. Ya Allah, kadang dolim hati. Seandainya bisa mengucap Allah setiap ini. Tapi kadang seringnya lupa kan. Lupa. Kenapa? Maka nggak cukup. Pemberian Allah saja sudah, kata Allah keluar, kemudian nikmat masuk, jutaan nikmat yang masuk. Set ini. Kita nggak sadar itu adalah pemberian yang luar biasa dari Yang Maha Pemberi. Gitu. Maka puasa nggak ada artinya apa-apa aslinya. Sebenarnya sangat sepele. Tapi Allah tahu, kutiba alaikumusiyam, beban. Tapi Allah menggunakan kata yang indah sekali. Tidak sudah jelas untuk kita, Allah tidak mau membebani. Gitu. Ada nggak semesra itu? Kan? Tidak ada. Nggak ada. Iya, ternyata filosofinya kalau selain Ramadan dipakai di kesehatan juga, dan juga baik untuk metabolisme kita untuk puasa ini. Nah, kembali soal cinta ini mungkin ada salah satu terakhir di kata-kata kita Ustadz ya. Kalau berbicara soal cinta di bulan Ramadan kali ini, setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, alangkah senangnya bagi umat mukmin Ustadz ya. Bagi dengan umat Islam juga. Kalau orang yang baru pertama kali mengenal puasa, mungkin dia baru menjadi mu'alaf. Nah Ustadz, bagaimana menunjukkan cintanya dia kepada Islam ini Ustadz? Kalau mu'alaf itu biasanya disebut mu'alaf itu kan lembut, halus, lemah, karena butuh support. Tapi orang yang sudah merasakan betapa puasa itu asyik, maka dia tidak berpuasa. Kalau orang sudah cinta terhadap Islam misalnya, meskipun dia dalam kondisi lemah, maka dia cari cara bagaimana Islam ini selalu dekat kepadanya. Sama dengan kita cinta sama seseorang. Contoh, saya cinta kepada istri saya. Jangan sampai tangan istri itu memegang kora-kora. Sudah saya tak korek semua. Jangan kamu yang korek, nanti kena beling. Atau kena beling ada darahnya, diambil tangannya dikecup tangannya. Jangan sampai darah mengalir keluar, biar darah mengalir ke tubuhku. Nggak boleh tapi itu najis ya, najis. Itu bahasa saja. Bahasa artinya apa? Jangan sampai dia itu terluka. Apalagi hatinya, apalagi tubuhnya. Hatinya juga jangan. Itu maka orang mu'allaf itu biasanya selalu mencari untuk menguatkan, dan di sekitar mu'allaf ya kita
untuk selalu menguatkan kepada memberikan support, motivasi, dan juga mungkin ada rezeki yang lebih kita berikan mendampingi kepada Ustadz ya. mendampingi mereka. Ternyata biasanya mu'alaf itu lebih jeli dan lebih detail untuk mencari. Betul, gitu, Ustadz ya. betul. Bahkan bisalah saja lebih dari kita. Iya betul ya, dia lebih cinta. Baik Ustadz, sebelum kita penutup di akhir penghujung, ada mungkin yang bisa disampaikan untuk Sahabat Maliki soal kajian Ramadan terkait cinta ini Ustadz. Jangan jadikan puasa itu sebagai beban. Meskipun itu sebenarnya mungkin buat kita adalah beban. Tapi semakin kita terbebani, pikiran kita sudah terbebani, tubuh kita sudah lapar haus, maka akan menjadi sia-sia. Maka hadis kemesraan itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan dahaga. Ada sesuatu yang ia terlupakan, bahwa ada sesuatu yang ia tahan, riba. Kemudian sesuatu yang buruk yang tidak boleh dilakukan, agar tidak hanya haus dan lapar, ada sesuatu yang ingin dimasukkan oleh Allah ke tubuh kita, mengganti kotoran-kotoran yang sudah mengkarat dalam tubuh kita, dikeluarkan, mungkin akan dimasukkan cahaya, dan itu bahasanya Rumi, bahwa lapar adalah cahaya. Masya Allah. Tagline-nya lapar adalah cahaya. Terima kasih sekali Ustadz untuk kajian Ramadan kali ini. Baik Sahabat Maliki, kajian Ramadan episode kali ini kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tentunya Anda selamat berpuasa dan semoga berkah untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.